Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ditsa Putra, dengan NIM 23010101103. Dengan rekan saya, anggota kelompok, yang pertama Aden Jakar Lelana dengan NIM 230401010100324. Kemudian Faris Al-Hazmi Riawan dengan NIM 230401010100370. Kemudian Sarip Bahami Febriadi dengan NIM 240401010200024. Kemudian Winda Meliana Mustalifatul Ulya dengan NIM 230401011101002 dengan dosen mampu Dr. Insinyur Dwi Prasetyo, Sarjana Komputer, MSI. Di tugas presentasi ini di kelompok 14 akan membahas peran interaksi manusia dan komputer pada aplikasi Duolingo. Langsung saja untuk latar belakang. IMK mempelajari cara manusia berinteraksi dengan sistem digital. Kemudian kemajuan teknologi menuntut antarmuka, intuitif, dan juga inklusif. Yang ketiga, aplikasi Duolingo merupakan contoh nyata di kehidupan sehari-hari yang menerapkan prinsip-prinsip IMK. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana UI mempengaruhi pengalaman pengguna. Yang kedua, tantangan menciptakan sistem aksibel, dampak kemudian dampak AI terhadap interaksi manusia komputer. Yang keempat, peran sentuhan serta suara dalam penggunaan perangkat modern. Kemudian yang terakhir, bagaimana menjaga keamanan dan juga privasi dari pengguna. Untuk slide 5 yang akan dijelaskan oleh Kak Winda. Mohon maaf, untuk slide kelima akan dijelaskan oleh saya. 5 Lalu, sampai, oh iya, siapa? Aden Aden, ya. ya. Lalu, apa tujuan kita mempelajari MK secara lebih dalam? Yang pertama, kita ingin menganalisis peran penting IMK dalam perkembangan teknologi modern. Misalnya, bagaimana tampilan aplikasi mempengaruhi kenyamanan pengguna. Kedua, kita perlu mengidentifikasikan berbagai tantangan dalam mendesain antarmuka, seperti keterbatasan perangkat, perbedaan budaya pengguna, hingga preferensi visual. Yang ketiga, IMK mendorong kita untuk lebih sadar akan pentingnya desain inklusif. Artinya, antarmuka harus bisa digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik ataupun kognitif. Keempat, dengan memahami IMK, kita bisa memberikan rekomendasi desain yang tidak hanya aman dari sisi teknis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan pengguna. Dan terakhir, IMK mendorong inovasi berbasis pengalaman nyata dari pengguna. Jadi desain yang kita buat bukan hanya bagus menurut kita, tetapi benar-benar bermanfaat bagi pengguna. Lalu untuk selanjutnya, slide selanjutnya, Mas. Definisi IMK. Yang definisi, Mas. Slide 6.
Ya, untuk selanjutnya adalah definisi IMK. IMK merupakan bidang yang fokus pada desain dan evaluasi sistem yang ramah pengguna. Artinya, sistem yang dirancang tidak hanya sekedar fungsional, tetapi juga mudah digunakan dan menyenangkan. Dalam IMK ada tiga elemen utama yang saling terhubung, yaitu pengguna itu sendiri, sistem komputer yang digunakan, dan antarmuka sebagai penghubung keduanya. Tujuan dari MK adalah menciptakan antarmuka yang intuitif, mudah diakses oleh semua kalangan, serta mampu memberikan pengalaman yang memuaskan bagi penggunanya. Nah, bagaimana sebenarnya desain antarmuka pengguna atau UI bisa mempengaruhi pengalaman pengguna atau UX? Yang pertama adalah kejelasan dan konsistensi. Jika desainnya jelas dan tidak berubah-ubah, pengguna akan lebih mudah beradaptasi dan nyaman saat menggunakan sistem. Yang kedua, navigasi yang intuitif sangat penting. Desain yang memudahkan pengguna berpindah antara menu tanpa kebingungan akan menciptakan pengalaman yang lebih baik. Yang ketiga, visualisasi informasi. Dengan menampilkan data atau informasi dalam bentuk visual yang menarik dan mudah dipahami, pengguna akan lebih cepat menangkap maksud dari sistem. Dan yang keempat, responsivitas. Ketika sistem memberikan umpan balik secara langsung, misalnya loading bar ataupun notifikasi, pengguna merasa sistemnya aktif dan bisa dipercaya. Dan yang terakhir, aspek aksesibilitas serta sentuhan emosional juga penting. Misalnya desain yang ramah dan menyenangkan bisa menciptakan rasa loyal terhadap aplikasi atau produk digital tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa desain UI yang baik bukan hanya soal estetika, tapi sangat menentukan kepuasan dan keberhasilan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Paris. Oke, terima kasih Mas Aden. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan desain aksesibel. Untuk menciptakan desain yang aksesibel itu tidak mudah. Setiap pengguna memiliki kebutuhan dan keterbatasan yang unik. Lalu yang kedua ada kurangnya kesadaran terhadap prinsip-prinsip aksesibilitas menjadi hambatan tersendiri. Lalu belum lagi kompleksitas teknologi saat ini, lalu ada biaya pengembangan, lalu serta perbedaan standar dan regulasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Next. Lalu selanjutnya ada pengembangan AI dan interaksi manusia komputer. Dalam beberapa tahun terakhir, AI memberikan kontribusi signifikan terhadap IMK. Interaksi menjadi lebih natural lewat teknologi seperti natural language processing dan pengenalan suara. Sistem kini bisa dipersonalisasi sesuai kebutuhan pengguna, termasuk dalam pembelajaran. Asisten virtual pun membantu banyak tugas secara otomatis. Namun, kita juga harus menghadapi isu etika, potensi bias, serta tantangan dalam menjaga privasi. Mungkin segitu dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Bahami.
Masih di mute itu ya. Baik, saya akan menjelaskan materi presentasi tentang interaksi, sentuhan, dan suara. Yang pertama, mempercepat dan juga mempermudah navigasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan aksesibilitas serta inklusi. Inklusi itu yaitu menerima keterbukaan tentang lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, pengalaman pengguna yang lebih interaktif. Yang keempat, respon cepat dan pengurangan ketergantungan teks. Yang kelima, tantangan akurasi serta isu privasi di ruang publik. Lanjut di halaman berikutnya. Keamanan dan privasi. Yang pertama, penggunaan data pribadi yang kian masif. Yang kedua, ancaman keamanan siber dan malware. Yang ketiga, pentingnya kepatuhan regulasi, misalnya GDPR. Yang keempat, transparansi membangun kepercayaan pengguna. Dan yang terakhir, profiling dan juga diskriminasi yang perlu dicegah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Winda. Ya, baik. Terima kasih Kak Bahami. Selanjutnya yaitu studi kasus aplikasi pada Duolingo. Yang pertama, kita lihat dari sisi desain antarmukanya. Duolingo itu memiliki tampilan yang cerah, konsisten, dan juga sangat intuitif. Artinya, pengguna mudah memahami dan juga untuk menggunakan aplikasinya, bahkan sejak pertama kali mengakses. Pilihan warna yang cerah juga membuat suasana belajar terasa menyenangkan dan juga tidak membosankan. Yang kedua yaitu navigasi sederhana. Aplikasi ini dirancang dengan navigasi yang sederhana, sehingga bisa digunakan oleh berbagai kalangan usia, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Tombol dan juga menunya ditampilkan dengan ikon yang jelas dan teks yang mudah dimengerti. Yang ketiga yaitu sistem gamifikasi. Hal yang sangat menonjol dari Duolingo adalah sistem gamifikasinya. Dalam aplikasi ini ada sistem XP, level, serta streak harian. Pengguna ini akan termotivasi untuk terus belajar setiap hari agar streak-nya tidak terputus. Sistem ini juga dapat membuat belajar terasa seperti bermain game, tetapi tetap bermanfaat. Selanjutnya itu umpan balik real time. Duolingo memberikan umpan balik secara real time. Ketika pengguna menjawab benar atau salah, akan langsung muncul animasi, suara, atau teks sebagai respon. Fitur ini memberikan kesan interaktif dan membantu pengguna belajar dari kesalahan mereka secara langsung. Selanjutnya yaitu AI dan analisis kesalahan. Duolingo juga dilengkapi dengan teknologi AI atau kecerdasan buatan. AI ini mampu menyesuaikan materi yang diberikan berdasarkan kesalahan yang sering dilakukan oleh pengguna. Dengan begitu, pengguna mendapatkan pembelajaran yang lebih relevan dan efektif sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu personalisasi tingkat kesulitan. Terakhir, Duolingo ini mampu memersonalisasikan tingkat kesulitan. Jika pengguna sudah mahir di suatu topik, maka tantangan akan disesuaikan menjadi lebih sulit. Sebaliknya, jika masih pemula, materi akan disampaikan lebih mudah. Ini membuat pengalaman belajar lebih adaptif dan juga tidak membebani.
Duolingo ini bukan hanya sekadar aplikasi belajar bahasa, tapi juga contoh bagaimana teknologi, desain, dan juga psikolog pengguna bisa digabungkan untuk menciptakan sebuah pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga efektif. Selanjutnya, oke, di slide ini ada kesimpulan. Pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa interaksi manusia komputer merupakan kunci dari teknologi yang inklusif dan efektif. Maksudnya ini, dengan memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer, baik secara fiktif, kognitif, maupun emosional, kita bisa merancang sistem atau aplikasi yang bisa digunakan oleh siapa saja dengan nyaman dan juga efisien. Tanpa penerapan prinsip-prinsip EMK ini, aplikasi akan sangat sulit digunakan dan tidak menarik bagi pengguna. Peran desain UI desain antarmuka yang baik ditambah dengan dukungan AI berperan besar dalam meningkatkan keterlibatan pengguna. Dalam kasus Duolingo ini, yang ramah pengguna membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Sementara itu, AI berfungsi menyesuaikan materi pembelajaran secara otomatis sehingga pengguna merasa dilayani secara personal. Selanjutnya itu Duolingo sebagai bukti penerapan IMK. Terakhir, Duolingo ini menjadi sebuah bukti yang nyata bahwa penerapan interaksi manusia komputer secara komprehensif bisa membawa kesuksesan sebuah aplikasi. Desain yang menarik, kemudian navigasi, sistem gamifikasi, hingga feedback real time semuanya merupakan implementasi dari prinsip-prinsip IMK. Itulah yang membuat Duolingo tidak hanya populer tapi juga efektif juga membantu jutaan orang belajar bahasa di seluruh dunia. Yang terakhir yaitu ada saran. Yang pertama, riset kebutuhan dan preferensi pengguna. Pertama, lakukan riset kebutuhan serta preferensi pengguna sebelum mulai mendesain sistem. Kita perlu benar-benar memahami siapa pengguna, apa kebutuhan mereka, juga kebiasaan mereka, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan teknologi. Tanpa riset ini, kita hanya menebak-nebak yang bisa berujung pada kegagalan produk. Yang kedua yaitu pertimbangan aksesibilitas sejak awal. Artinya aplikasi harus bisa diakses oleh semua orang termasuk pengguna dengan disabilitas. Yang ketiga yaitu keamanan dan edukasi privasi. Pengguna harus merasa aman saat menggunakan aplikasi. Selain fitur keamanan seperti login yang aman, pengguna juga perlu diberi edukasi, misalnya tentang bagaimana data mereka digunakan atau pentingnya kata sandi yang kuat. Yang keempat yaitu uji usability secara rutin. Yang kelima ada pelatihan untuk teknologi baru. Ini tidak semua pengguna langsung bisa beradaptasi dengan adanya tutorial, panduan interaktif, atau customer support yang baik. Pengguna bisa lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi. Jadi saran-saran ini bukan hanya tentang bagaimana membuat aplikasi terlihat menarik, tapi juga bagaimana membuat bermanfaat, aman, inklusif, dan mudah digunakan oleh semua orang. Lanjut. Slide selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih.